Sama Niko. Niko, kamu suka bermain inline skate nggak? Suka dong, dulu waktu SMA saya suka main inline skate. Nah, kalau hoki kamu pernah coba juga nggak? Kalau hoki suka, tapi suka nonton doang. Emang apa hubungannya inline skate dengan hoki? Ada dong hubungannya, Ada ya? karena saya sekarang mau mengajak kamu untuk mengintip panduan bermain inline skate dan juga hoki dalam satu kegiatan. Ini dia What to Do. Inline hockey itu sebetulnya merupakan turunan dari olahraga ice hockey. Jadi para profesional ice hockey players pada saat musim panas mereka nggak bisa main di es. Nah, mereka menciptakan olahraga inline hockey ini sehingga mereka juga bisa main di saat musim panas. Saya tertarik dengan olahraga inline hockey ini karena olahraga ini cukup unik karena memadukan antara teknik inline skating dengan teknik mengolah bola menggunakan stick hockey ini. Jadi ada beberapa aturan yang berlaku di olahraga inline hockey ini. Yang pertama, pemain tidak boleh melakukan high sticking, yaitu stick diposisikan melebihi bahu sehingga berpotensi untuk mencederai pemain lawan. Yang kedua, pemain tidak boleh merebut bola dari atas, itu istilahnya slashing. Yang ketiga, pemain tidak boleh melakukan body contact secara aktif, misalnya melakukan elbowing atau mendorong dengan tangan, istilahnya rowing. Jika pemain melakukan beberapa pelanggaran tersebut, maka dia akan dikenakan penalti dan dikeluarkan selama 2 menit. Jenis-jenis syuting di inline hockey sebenarnya sama dengan syuting di ice hockey ya. Ada 3 tipe, yaitu wrist shot, itu syuting dasar yang bolanya hanya diseret. Syuting ini adalah dasar dari menembak di hoki. Kemudian ada snapshot, yaitu syuting yang lebih mengandalkan kecepatan agar kiper tidak mudah membaca. Yang terakhir adalah slap shot. Slap shot adalah tipe tembakan yang mengandalkan kekuatan. Menurut saya teknik tersulit adalah nge-break karena itu lain dari ice hockey, itu lebih susah, harus nge-gliding dulu baru kita nge-break, sama shooting. Saya pernah mengalami cedera di sini, saya pernah dislokasi lutut saya yang kanan karena saya salah jatuh untuk ngambil puck. Secara umum, pelindung yang kita gunakan itu untuk melindungi tubuh dari benturan stick hoki lawan dan juga dari pukulan bola atau puck hoki itu sendiri. Peralatan yang terutama harus dipakai adalah yang pertama helm untuk melindungi kepala, kemudian sarung tangan ini untuk melindungi tangan dari pukulan stick, dan ketiga adalah pelindung tulang kering atau shin guard, itu untuk melindungi kaki dari benturan. Biasanya kami melakukan pemanasan dengan setelah memakai alat-alat sepatu dan peralatan lengkap, kita melakukan keliling lapangan beberapa putaran, baik itu maju dan juga mundur. Kemudian kita juga berlatih untuk zigzag melewati kon-kon, baik tanpa membawa puck dan juga dengan membawa puck. Oke, perbedaan dari seorang player sama goalie itu pasti karena tugasnya sudah berbeda, maka lebih safety, mulai dari helm yang seperti ini, dari ada case-nya yang lebih tebal dan shell-nya juga lebih keras, lalu kita punya chest pad yang lebih tebal sampai pergelangan tangan,
lalu dilengkapi blocker yang sebelah, kalau ya tergantung sih, ada yang kanan, ada yang kiri, dan catcher untuk nangkep pucknya, dan sticknya bagian bawah lebih lebar supaya membantu dalam menghentikan puck, lalu pants yang bentuknya juga agak baggy, dan juga leg padnya. Oke, skill yang diutamakan untuk seorang goli adalah satu, dia endurance, daya tahannya, karena sepanjang pertandingan tidak akan keluar dari tempat pertandingan. Lalu untuk push ke kanan dan ke kiri itu juga harus lebih cepat karena mengikuti pergerakan pucknya itu tadi. Dan juga butterfly, di mana harus sikap kayak duduk itu, membentuk kakinya seperti kupu-kupu lalu berdiri lagi. Itu juga kecepatan yang memang harus tinggi untuk seorang goli. World Panther sendiri terbentuk dari tahun 1996. Dan saat itu inisiatifnya itu adalah sebetulnya kita awal mulanya kumpul-kumpul aja ya, tapi kelihatannya kita juga mempunyai interest yang sama, jadi akhirnya kita juga menciptakan World Panthers Hockey Club ini. World Panthers setelah mengikuti beberapa kejuaraan di level nasional maupun internasional, baik di berbagai kota besar di lokalnya, dan juga level internasional sendiri kita telah mengikuti kejuaraan seperti di Singapura ataupun Malaysia, di mana untuk level internasional kita telah sempat masuk ke semifinal, dan juga kita sempat menjadi juara nasional untuk di Indonesianya sendiri. Untuk bisa bergabung dengan tim World Panther ini nggak sulit. Teman-teman cukup datang ke VD Arena di Hanggar Pancoran di Jalan Gatot Subroto ini setiap hari Senin dan Sabtu malam. Atau bisa kunjungi Facebook kami World Panthers. Di situ ada kontak person yang bisa dihubungi. Kita akan senang sekali bertemu dengan teman-teman sekalian. Iya, kalau bicara inline skate hockey ini memang tidak jauh dari perkembangan demam sepatu roda nih tahun 80-an. Dulu kan booming banget nih. Namun memang inline skate hockey ini memang lebih fleksibel secara ukuran lapangan, hampir mirip dengan hoki lapangan, Niko. Ya, kalau kita lihat di tayangan televisi biasanya hoki itu di luar negeri menggunakan suhu dingin dan seperti es itu kan. Iya, betul Tapi sekali. Indonesia menggunakan sepatu inline. Iya, dan kamu harus tahu juga nih, ternyata bermain inline skate hockey ini membakar kalori cukup tinggi nih. 30 Berapa itu? menit bermain, 900 kalori terbakar. Wah, itu kayak lari berapa kali putaran lapangan ya? Iya.